إجابته صلاة الله على نبينا سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا جماع الكلة صلاة الله سلام الله عليك يا جماع الكلة. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum masiwaya wala khairukum siwakum dawama fil mahabbah la yalakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum
kaifama wa aku man ana laulaku kaifama hukum kaifama wa aku man ana laulaku kaifama hukum kaifama wa aku kullama zatani fi hawakun wajdi qultu ya sabdati mudati taftaku man ana laulaku kaifama hukum kaifama aku man ana laulaku kaifama hukum kaifama aku man ana laulaku kaifama hukum kaifama aku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada seluruh siswa-siswi Iman Insan Cendekia Sambas, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita mengirimkan doa terbaik untuk kakek dari teman kita Faiza Arimansyah yang telah berpulang ke rahmatullah pada sore hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Semoga almarhum diterima dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ustadz Ihsan Febrian, Ustadz Edi wa Ustadz Dono Solihin. Al-Mukarramah Ustazah Rizki Amalia wa Ustazah Rafita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa taala who has given us mercies and blessings so that we can attend and participate this muhadarah without any problem. Selawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti saat ini. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelum masuk ke acara nih, biasanya biar makin semangat, kita cek sound dulu nih. Oke, kita mulai dari yang bentar lagi lulus nih. Aduh, pergi lulus. Angkatan 7 Delvianka, mana suaranya? Oke.
Oke, lah. Nah, lanjut ke abang kakak kita yang tengah nih. Angkatan 8 Arsentera, mana suaranya? Oke. Yang terakhir nih, angkatan yang paling kami sayangi, angkatan 91 Nabi Waqas, mana suaranya? Oke. Nah, karena udah pada semangat nih kan. Oke, qabla an nabda hadzal barnamij hayya naqra'u du'a allazi sayaqra'u akhuna Muhammad Zaki. Fa alaihi falyatafaddal maskuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعشينا وتعبدنا وتمن تكسرنا يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا يا الله في شكرات الموت والنجاة من النار على فإن الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya. Mari kita simak kata sambutan dari Waka Keasramaan kepada Ustadz Dono Solihin. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ustadz, ustazah yang kami muliakan, anak-anak sekalian yang saya kasih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada penyelenggara angkatan 9 putra. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kemungkinan Lebaran Ramadan kita berada di rumah masing-masing. Ya, berdoa saja, itu kan keinginan kalian. Tetapi jika terjadi Ramadan berada di rumah masing-masing, saya minta kepada kalian semua untuk ikut karantina Al-Quran secara mandiri. Minimal 2 minggu. Banyak yang menyelenggarakan karantina Al-Quran. Karena itu silakan ikut secara mandiri. Minimal dapat 1 juz selama Ramadan. Karena setelah Ramadan, setelah Lebaran, insya Allah kalian akan langsung dites munaqosyah tahfizul Quran.
baik kelas 12, 11 maupun kelas 10. Ditesnya bukan hanya oleh pembina asramanya, tapi oleh semua pembina asrama. Bahkan mungkin jika memungkinkan akan dites oleh orang luar. Itu yang pertama. Yang kedua nanti akan ada pulang di tanggal 24, itu kalian sudah tahu karena sudah disampaikan juga ke orang tua kalian. Tanggal 24 itu pulang setelah sholat asar. Ya. Tidak ada yang pulang awal dari itu. Pulang setelah sholat asar. Jadi minta tolong sampaikan kepada ayah bundamu, jangan jemput sebelum itu. Kami kan susah hati nanti menjawabnya. Tiba-tiba udah ada di depan asrama. Ustadz izin duluan ya, bolehkah? Boleh. Udah di depan asrama. Macam mana? Diusir. Kan tidak sopan. Padahal mereka yang sesungguhnya tidak sopan ke kita. Jadwal udah disampaikan perpulangan itu ke orang tua kalian. Pulang lagi ke sini tanggal 29 di hari Rabu. Asar berjamaah harus udah ada di sini. Nanti pas asar berjamaah akan dicek siapa yang tidak hadir. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait muhadharah, anak-anak sekalian. Muhadharah ini judulnya nih muhadharah. Ini yang harus kalian highlight. Harus kalian garis bawahi bahwa muhadharah. Walaupun itu pembukaan katanya. Tapi ini muhadharah itu apa sih? Apa muhadharah artinya? Ceramah muhadharah itu. Nah ini yang saya sampaikan, jangan sampai khitah muhadharah itu atau tesnya muhadharah itu hilang. Dramanya panjang, itu kalau bahasa Ridho. Bagus banget kata Ridho. Nah dramanya panjang kemana kemari. Tapi ceramahnya tak sampai 5 menit. Ceramahnya. Kalau dikumpulkan itu tak sampai 2 menit. Tak sampai 10 menit. Jadi ceramah, muhadharah itu ceramah. Maka itu yang harus dimunculkan. Pensi itu, ini dengarkan nih nanti semuanya. Pensi itu adalah acara tambahan untuk memeriahkan kegiatan muhadharah. Paham tuh? Nah jadi minta tolong, mungkin nanti persiapkan ya muhadharah putri kelas 10. Minggu ke-2 di bulan Februari itu harus sudah siap. Boleh ada pensi tapi muhadharahnya harus ada. MC 3 bahasa. 3 bahasa jangan 1 orang, 3 orang. Ingat itu ya. MC 3 bahasa bukan 1 orang MC-nya menggunakan 3 bahasa tapi 3 orang. Yang kedua, ceramahnya minimal 4 bahasa. Dan 4 orang. 4 bahasa dan 4 orang. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lokal Sambas. Itu kearifan lokal. Oke? Bahasa lokal Sambas. Minimal 4 orang. Paling, dengerin semua, nanti kelas 12 suruh muhadharah lagi aja. Setelah kelas 10 selesai, kelas 12 muhadharah lagi. Terus minimal tampil itu public speaking di depan ini minimal 5 menit. Jangan 1,5 menit udah habis bahan. Udah bawa teks lagi kan, begini. Bawa teks gitu kan. Udah gitu teks udah bawa masih lupa. Nah, gimana coba? Sangat-sangat tidak dipersiapkan para penceramahnya itu. Para orang-orang yang pidatonya itu. Padahal judulnya muhadharah. Jadi
minta tolong anak-anak sekalian untuk kedepannya itu dimunculkan ya. Ingat satu, MC-nya minimal 3 bahasa dengan 3 orang. Penceramahnya atau orang yang pidatonya 4 orang dengan 4 bahasa minimal ya, minimal. Durasinya paling sedikit 5 menit. Oke, nah nantinya boleh diselingi pensi atau ceramahnya di tengah-tengah pensi kan bisa. Macam waktu itu Zahira Zakra kan, Bang Jack kelas 11 Putri, kan dia ceramah bahasa Arab di tengah-tengah pensi itu. Betul kan? Nah, walaupun cuma 3 menit durasinya. Jadi bisa disetting seperti itu, tapi jangan hilang esensi daripada muhadharahnya. Oke, paham sampai sini? Ini yang ketiga. Yang keempat, anak-anak sekalian, muhadharah itu tidak ada budget untuk konsumsi. Itu yang harus di-highlight juga. Mau saya tidak ada budget dari sekolah untuk konsumsi. Itulah kalau saya menjelaskan. Ya. Jadi, nah rambutan yang sekarang ada itu dari uang kasnya 10 putra. Dan ini untuk mulai hari ini dan seterusnya, saya minta tolong anak-anak nggak usah lagi menghubungi Kasimah untuk konsumsi muhadharah. Soalnya kami tidak enak dengan Pak Hasbi catering ya. Soalnya beliau bertanya begini, ini kewajiban pihak catering kah konsumsi muhadharah? Nah gitu, kalau saya memahami ini sebagai orang dewasa, itu adalah pertanyaan yang mungkin beliau merasa terbebani atau tidak tahu, karena Pak Hasbi sebenarnya orangnya suka sedekah. Tetapi mungkin karena seolah-olah wajib, jadi beliau bertanya ini apakah kewajiban catering atau bukan. Sedangkan itu bukan kewajiban pihak catering, betul ya? Nah jadi nggak usah lagi ke Kak Sima, kecuali kalian ada. Itu satu paket itu apa namanya? 1 cup kue 3 dengan air 1 itu biasanya itu dihargai 5.000. Kalau 5.000 kali 300 orang kan udah 1,5 juta. Kalau dibayar pakai uang kas angkatan kan habis uang kas angkatan. Ya udahlah banyak yang tidak bayar. Kelas 12 ada yang belum bayar sampai sekarang. Betulkah? Ada yang belum bayar kelas 12? Kelas 10, 11 banyak yang belum bayar. Nah jadi oke ya, kalau ada uang kas angkatannya silahkan. Kalau enggak ada, enggak pakai konsumsi pun enggak apa-apa. Saya orang yang tidak pernah makan malam seumur hidup saya. Saya makan nasi. Ya, jadi maksud saya jangan disibukkan dengan konsumsi. Itu bukan masalah sekunder, tersier, itu gak penting lah. Ini mohon maaf lah saya sebutkan. Apa yang kamu makan itu jadi apa? Jadi kotoran. Ya udah. Nah jadi kalau mau memberikan konsumsi dari uang kasnya silahkan. Tapi secara mandiri ya. Itu ya masalah konsumsi. Terakhir saya mengingatkan untuk semua. Terakhir ada program keasramaan itu belajar malam.
Belajar malam itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk persiapan belajar di hari esok. Sebenarnya itu kan pembelajaran yang memang didesain supaya anak-anak MAN IC itu siap untuk menghadapi pembelajaran di hari esok. Dan kalau ada tugas-tugas bisa diselesaikan pada malam harinya. Tetapi kenyataannya laptop sekarang sudah ditiadakan kecuali kelas 12 karena udah semester 2 untuk tujuan bimbel dan lain sebagainya katanya. Kelas 10-11 kan tidak ada laptop, tapi buka buku tuh sungguh malas. Kamu tanya dirimu sendiri, kamu kan punya LKS yang ada 65 halaman, berapa halaman itu. Itu LKS yang setipis itu, satu semester kamu tak habis bacanya. Buktinya tidak habis itu LKS-nya masih utuh. Bahkan dulu angkatan 6 ada, bukunya masih terikat, rapi dan berplastik. Ke angkatan 6 ini, serius. Bukunya udah saya ambil, saya jual. Maksudnya dia jadi barang bekas gitu. Nah, ditinggalin rapi itu, setumpuk gini. Ada LKS, ada ada buku paket dan lain sebagainya, masih rapi. Artinya apa? Daya baca kita tuh rendah. Bukan kita ini bukan buta huruf, tetapi tingkat daya bacanya rendah. Al-Quran itu yang 604 halaman, berarti berapa lembar? 302 lembar saja, itu setahun tak hatam-hatam. Hatamnya hanya di Ramadan aja. Di luar Ramadan gak pernah hatam. Kan sungguh memilukan dan memalukan. Orang Islam sendiri dengan Al-Qur'annya yang kononnya menjadi sumber asas hukum Islam, tapi gak baca itu. Jadi mohon kepada semuanya, baik kelas 10, 11, dan 12. Tiap malam saya menerima laporan. Si ini izin, si itu izin, si ini sakit, si ini apa. Ketika dicek oleh tim kesehatan, sedang molor. Tidur di asrama. Ada yang sampai kamarnya dikunci. Gitu. Alasannya sakit. Luar biasa kan, luar biasa bahlul. Padahal datang ke sini bukan untuk tidur. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa para pejuang itu mati di medan tempur. Tapi para pecundang itu mati di atas kasur. Yang suka tidur di atas kasur di saat-saat orang lain sedang berjuang, itu para pecundang. Tidak ada jalan untuk kembali bagi para pecundang. Hanya ada jalan untuk kembali disambut oleh karpet merah itu untuk para pejuang yang menang di medan perang. Itu saja. Mudah-mudahan dipahami, ada beberapa perkara yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan menjadi perhatian untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dono Solihin atas kata sambutan yang telah disampaikan. Wa naqtu ilal barnamij tsani wa hiya qiraatul Qur'an wa tarjamatuhu. Sayaqra'u lakum akhuna Steli Febrian wa Muhammad Zaki. Fa alaihima falyatafaddal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepian jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian penampilan dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penampilan muhadharah 3 bahasa dan dilanjutkan dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Saudara Fakhri dan Nuril Faiza Islam. Enjoy the performance. Bahwa ilmu adalah cahaya. Namun dalam perjalanan menuntut ilmu, terkadang kita dihadapkan pada realita berbeda. Sisi gelap yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tokoh yang kita akan bahas pada hari ini, yakni seorang penuntut ilmu yang tulus, memulai perjalanannya dengan niat yang mulia, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia ingin memberikan kontribusi positif, membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ia justru menemukan sisi kelam masyarakat seperti ketidakadilan, kebohongan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan hal serupa. Ketika kita mulai membuka mata terhadap realita di sekitar kita, kita melihat berbagai masalah yang membuat hati kita miris. Di titik inilah banyak orang yang kemudian kecewa, bahkan banyak juga yang ikut terjerumus dalam kegelapan tersebut. Mereka merasa bahwa perjuangan untuk menjadi baik itu hanyalah sebuah perjuangan yang sia-sia. Namun tokoh kita memilih jalan yang berbeda. Ia tidak menyerah pada keadaan, ia tidak membiarkan kegelapan tersebut merebut impiannya. Justru sebaliknya, pengalaman pahit tersebut ia jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Ia menyadari bahwa justru di tengah kegelapan inilah peran penuntut ilmu sangat dibutuhkan. Ia memahami bahwa hanya dirinya, kita yang diharapkan untuk menjadi penerang, membawa solusi dan memberikan harapan. Kegelapan bukanlah akhir dari segalanya. Justru
di sanalah cahaya kita akan bersinar lebih terang. Ilmu yang kita tuntut bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tetapi juga bekal untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap pengalaman, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jangan biarkan kegelapan meruntuhkan semangat kita. Sebaliknya, mari kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk menerangi jalan, membawa perubahan positif, dan menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Sekian dari saya, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu min hadzal makan. Syukran ila akhina putra. Wa ana al-an natakalamuna bi hadzal makan. Syukran ilaika ya akhina. Ya akhina putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tabi'u ila ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qaulin hadza li illa aqulu hadza laisa binallah uriduna syai'an walakinni uriduna an ugayyirukum jami'an ila nafsil jaidah ila nafsil khairatil mummahatil mu'minin laisa minal muslimina amma walakinna antum jami'an huwa minal muslimina mu'minina salimina minal azabin nari jami'an. Limaza aqulu hadza walakinni ma akhiru minkum jami'an li'anni uriduna iza lam tastati'una an ughayyiru nafsi walakinni uriduna an ughayyirukum uriduna an nakunana minan nasil khairin uriduna an nakunana minal nasi ad-da'i minallah ad-da'i huwa allazina yad'una ila Allah huwa allazina yud'a ilaikum jami'an wa ila anfusihim anfusuhum. La tabassam li kamian an ma ana bi akhir kalami ya huna uriduna an atakallamu waratan wahid. Hayya fi hadza syahrul rajab hayya ugayyiruna anfusana jami'an ila nafsul khairati fi syahri ramadan. Hadza tariquna ila nasi ghaira ila nasil akhyar. Ya. Limaza aqulu wa ana uriduna anfusakum li amalil khairat wa antum takallamuna ka'anni lam mawjud. azunnu hadza sayahdatsu fi hadzal makan wa zunni huwal haqiqah. Lam uriduna an aqula hadza walakinni ajabtu ilaikum jami'an anta tafrahu anta tamzihuna fi hadzal makan li annana ka'annana ghairul mawjuda fi hadzal makan. Uridu an atakallama bi hadzal maratan. Ghayyir anfusakum jami'an. Al-an nahnu naqrabu fi syahri Ramadan. Naqrabu ila syahri Ramadan.
Wahadza fi syahri Rajab. Uskutu jami'an. Uridukum an uskutu jami'an. Arju ilaikum. Taskutu. Hadzal Islam. Al-Islam al-gharib. Gharib anin nasi, anin qulubikum jami'an. Takal Afwan iza takuna fi ilayya al-ghadab ilamu anni lam uridu an taghdubu alaikum jami'an walakinnaka tukarrihuni ila hadza. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, Ustadz and Ustazah, dormitory supervisor, and all seniors. First of all, let us offer worship and thanksgiving to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the dark age to the bright era. Sorry if I broke this paper because I don't really remember what I was going to tell you guys, and sorry if my English is bad. Cause my formal is not my style. Can I just sit here? Okay. At this moment, I will tell you guys about. At this moment, I will tell you guys about time. What do you guys think time is? Okay. Time is a series of events that occur continuously from the past, present, and future. We all share time equally, yet it is one of the most valuable resources we often take for granted. The Quran teaches us that time is precious and should not be wasted. In Surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala says, Bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr, Innal insana lafi husr, illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Or in English, by the time, indeed mankind is in loss except for those who have believed and done righteous deeds and advise each other to the truth and advise each other to patience. Quran Surah Al-Asr, verse 1, 2, 3. This short yet powerful surah reminds us that time is something we cannot get back once it has passed. Remember, we cannot get back when once it has passed. Every moment is precious, and we are accountable for how we use it. Allah Subhanahu wa Ta'ala emphasized that only those who believe, do good deeds, and help others on the path of truth and patience are not lost. In this fast world, it is easy to get distracted and waste time on trivial matters, whether through excessive entertainment, unnecessary procrastination, or neglecting our responsibilities. The temptation to waste time is ever present. However, the Quran provides us with guidance on how to avoid this. In Surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala says, Bismillahirrahmanirrahim, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَأُمْيُونَ. In English, and those who, when they are reminded of the first of their Lord, do not fall upon them deaf and blind. Al-Furqan, verse 73. This verse teaches us that we should always remain mindful of our time and attentive to Allah's guidance.
We should never ignore opportunities to grow spiritually and fulfill our responsibilities. Prophet Muhammad SAW also warned us about the fleeting nature of time. He reminded us in many ways that we should take advantage of the time we have, particularly during youth, health, and moment of this life. The reality is that time moves quickly, the day becomes night, and the season changes before we even realize it. What we must understand is that each moment is a gift, and how we use that gift will determine the outcome of our life, both in this world and the hereafter. In conclusion, I urge each one of us to reflect on how we are spending our time. Are we using it to grow closer to Allah, improve ourselves, and contribute to the well-being of others, or are we letting it slip away in pursuits that do not benefit us in this world or the hereafter? Let us remember the word of the Quran and strive to make the most every moment. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the wisdom to use our time wisely and never waste a single precious moment. In conclusion, I would like to remind everyone of the powerful word of the Prophet Muhammad SAW, who said, "The best of people are those who are the most beneficial to others." Or in Indonesian, manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Let us take this teaching to heart and commit ourselves to helping others, spreading kindness, and making a positive impact wherever we go. Maybe that's all I can say. I hope what I say can be understood and remembered by all of us. That's all from me. Thank you for your attention. May Allah bless you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan lagi saya muliakan, Ustadz Ustazah pembina asrama beserta Dewan Guru yang berkesempatan hadir di malam yang penuh berkah ini. Yang saya cintai dan saya sayangi karena Allah Ta'ala, rekan-rekan seperjuangan saya, abang dan kakak kelas saya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan, di mana pesan ini merupakan salah satu aspek penting dalam muamalah kita terhadap sesama kita. Hubungan kita sehari-hari dengan masyarakat, dengan guru, dengan sesama kita, teman-teman kita, yaitu adalah adab. Pada ceramah kali ini saya akan menekankan adab kepada guru. Jujur, pertama kali saya masuk di Man Ince ini, saya kagum dengan abang-abang di sini, dengan kakak-kakak di sini. Masya Allah. Karena mereka begitu mengagungkan, memuliakan, mentakzimkan guru-guru mereka. Bahkan teman-teman saya sendiri, saya juga kagum karena mereka juga mampu untuk mengagungkan guru mereka dengan luar biasanya. Tidak kayak saya dulu. Astagfirullah. Dan saya pun banyak belajar dari sini bagaimana caranya untuk beradab, untuk memiliki adab kepada guru, kepada orang lebih tua. Namun sayangnya, setelah saya beberapa bulan, beberapa hari di sini, saya menemukan penurunan adab di sini. Lambat laun, adab dari kakak-kakak dan abang-abang sini serta teman-teman saya itu menurun, jauh menurun. Secara kasat mata, secara zahirnya, adab kakak-kakak dan abang-abang di sini, teman-teman saya tuh mungkin masih sama. Tapi kalau dilihat secara mendalam, secara batinnya, tuh udah jauh di bawah sekali. Ibaratnya dari puncak Gunung Everest sampai ke lembah dasarnya. Mungkin kita mentakzimkan guru, mengagungkan guru. Setiap kali ketemu guru kita salam, setiap kali ketemu guru kita sapa. Setiap guru ngomong, mungkin kita ada sebagian kita yang menghormati, mendengarkan. Tapi ketika kita di belakang guru, ketika kita bersama teman-teman kita di kamar, wah Masya Allah, itu kata-kata yang keluar bukan takzim, menghina guru kita.
Dia nak dia. Di belakang guru kita menggunjing beliau, memaki beliau, mengomongkan beliau, menjelek-jelekkan beliau. Seolah-olah tidak ada jasa yang beliau berikan kepada kita. Padahal jika dipikir-pikir, guru itu orang yang paling berjasa bagi kita. Tanpa guru, tidak ada kita ngerti baca, tulis, baca A, B, C, D, tidak ada. Tidak bisa kita ngitung 1 tambah 1, 2, 5 tambah 5, 10, tidak ada. Tapi di belakang guru tuh kita sering menjelekkan guru. Nah, kita sebagai siswa-siswi insan cendekia harusnya memiliki adab yang jauh lebih baik dibandingkan man-man pada umumnya. Mungkin kita bisa ambil contoh dari kisah sahabat Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenal tak Abdullah bin Abbas? Oke, saya kasih tahu. Abdullah bin Abbas nih merupakan putra dari Abbas bin Abdul Muthalib dan merupakan sepupu baginda Rasulullah. Sepupu loh, paling dekat nasabnya dengan Rasulullah. Terus ada juga sahabat beliau bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, kisahnya ketika itu Ibnu Abbas mau menuntut ilmu ke rumah Zaid bin Thabit. Tapi sayangnya saat Ibnu Abbas sampai di rumahnya, Zaid bin Thabit itu langsung tidur. Tidur Zaid bin Thabit. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Pulang, nunggu, atau maki beliau? Pulang, maki, atau memaki? Ternyata beliau lama-lama nunggu untuk mendapatkan ilmu. Tuh beliau menunggu Zaid bin Thabit sampai keluar kamarnya, sampai keluar rumahnya. Tuh betapa mulianya sikap seorang murid yang ingin menuntut ilmu kepada gurunya. Setelah itu mereka berdua nih jalan. Ibnu Abbas yang notabene sebagai sepupu baginda Rasulullah, yang nasabnya itu udah sangat dekat, itu malah yang memegangkan tali untanya, tali unta Zaid bin Thabit. Kan tidak logis, masa sepupu Rasul disuruh untuk megang tali unta? Tidak logis kan? Sedangkan Zaid bin Thabit nih cuman sahabat, bukan sepupu. Nah, tapi Ibnu Abbas tuh mau memegangkan tali untanya Zaid bin Thabit. Bahkan beliau juga mengawal Zaid bin Thabit kalau pergi. Nah, dengan sikap Ibnu Abbas nih, Zaid bin Thabit tentu bingung. Kenapa dia diperlakukan kayak gini? Sedangkan yang memperlakukannya nih sepupu Rasul. Zaid bin Thabit tuh turun dari untanya, terus beliau nanya, "Wahai Ibnu Abbas, wahai sepupu Rasul, mengapa kau memperlakukanku dengan begitu mulianya?" Ibnu Abbas menjawab, "Wahai sahabat Rasul yang dimuliakan oleh Allah, sungguh aku telah beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan guru-guru kami." Apa tanggapan Zaid? Tanggapan Zaid tidak kalah mulianya dengan perkataan Ibnu Abbas. Zaid langsung bilang gini, "Wahai Ibnu Abbas, beginilah cara kami memuliakan keluarga-keluarga Rasul." Langsung beliau salam tangan Ibnu Abbas. Tuh, dari kisah ini kita bisa ambil 2 pelajaran, yaitu sami'na wa ata'na. Di mana Ibnu Abbas yang sepupu Rasul itu diperintahkan untuk berlaku sopan, berlaku mulia kepada guru-gurunya, padahal sepupu Rasul. Kemudian beliau juga memuliakan gurunya dengan penuh perasaan cinta dan luar biasanya gitu. Bayangkan, tidak ada anak presiden, anak gubernur, anak kapolri gitu dengan guru, tidak ada. Zaman sekarang tidak ada. Nah, itu yang perlu kita contoh, memuliakan gurunya dengan hati kita yang paling dalam, dengan hati kita yang paling murni, paling suci. Kemudian ada kata-kata dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Mazhab Hambali. Itu dia pernah bilang gini, "Selama 30 tahun aku mendoakan Imam Syafi'i setiap hari di malam hari." Nah, di sini dia mengatakan 30 tahun beliau mendoakan Imam Syafi'i di setiap malamnya. Bayangkan 30 tahun. Kita jangankan 30 tahun, 1 hari, 1 jam setelah kelulusan, dah lupa dah kita dengan guru-guru kita. Dengan apa yang beliau sampaikan, dengan apa yang beliau nasihatkan tuh dah lupa kita. Tapi semoga itu tuh siswa-siswi luar sana, semoga siswa-siswiwan IC ini tetap memuliakan dan ingat terus dengan guru-gurunya.
Lalu ada juga kata-kata dari Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Beliau bilang gini, aku demi Allah setiap pada sholat, aku mendoakan Abu Hanifah sebelum aku mendoakan orang tuaku. Aku mendoakan Abu Hanifah sebelum aku mendoakan orang tuaku. Dari kata-kata ini, itu menunjukkan takzim yang luar biasa kepada gurunya. Di mana dia mendoakan gurunya terlebih dahulu sebelum orang tuanya. Kan tidak masuk akal orang tua yang capek-capek ngebesarin, capek-capek ngelahirin, kok malah yang didoakan dulu Abu Hanifah. Nah, di sini bukan berarti yang harus kita doakan tuh guru doang dan orang tua tidak perlu doakan, bukan gitu. Pada dasarnya orang tua adalah guru kita yang paling pertama. Orang tua yang ngajarkan kita ngomong papa, mama, ayah, bunda kan? Betul tak? Betul kan? Nah, nilai plus dari orang tua nih adalah beliau adalah orang-orang yang Allah ridhoi untuk kita dititipkan kepada mereka. Jadi hendaknya kita berlaku mulia, menghormati dan jangan durhaka kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya saya mau bahas tentang ilmu. Nih, saya sempat heran dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia nih jauh sekali dari kata maju. Ngapa? Kita ambil contoh di Finlandia. Di Finlandia, setiap individu tuh diwajibkan ngambil satu bidang wajib. Contohnya fisika. Tuh dia wajib ngambil fisika dan jam fisika itu dibanyakinnya. Misalnya kayak matematika, biologi, kimia, sejarah itu ambil bagian dasar. Tapi di Indonesia seolah-olah kita dipaksa untuk sempurna, perfect di setiap bidang. Tuh tidak masuk akal. Nah, selain itu gaji guru di Indonesia nih kecil sekali, kurang lebih 3 juta, bahkan tidak nyampai. Itu tuh sampai bingung lah, 3 juta sebulan. Syukur-syukur guru tuh single. Kalau guru tuh punya istri, terus istrinya satu di setiap daerah, kan habis. Apalagi punya anak 5, punya anak 10, wallahualam bisa hidup. Tapi inilah hebatnya orang guru-guru di Indonesia. Walaupun dengan gaji yang relatif kecil, mereka mampu bersyukur, mereka bisa bertahan hidup. Dan hendaklah kita memuliakan guru-guru kita. Kita tidak tahu seberapa keras, seberapa perih perjuangan mereka untuk mencapai sarjana, untuk mendapatkan kerja dan profesi sebagai seorang guru yang dibayar dengan gaji 3 juta. Tuh, hendaknya kita memuliakan. Tapi selain kurikulum yang aneh, ada yang lebih aneh lagi. Tuh siswa kita. Kita sendiri nih. Aneh sekali kita nih. Kita kan tahu jam pelajaran di Indonesia tuh panjang. Artinya waktu istirahat tuh sedikit kan? Waktu free sedikit kan? Tapi ngapa kita gunakan waktu free kita untuk tidur, untuk main game, untuk makan, untuk nonton berleha-leha? Kan tidak logis. Harusnya makin banyak jam pelajaran, makin banyak kita pelajarinya. Di Indonesia nih, cara belajarnya gini. 30 menit belajar. Setelah belajar main game 2 jam. Main ML, main FF, main PUBG ya. 2 jam. Setelah main game belajar kah? Enggak. Setelah main game ngantuk, tidur. Tidur 8 jam kalau kata ahli. Normalnya 8 jam. Bangun tidur, langsung belajar. Enggak, lapar, makan lo. Makan dulu. Setelah makan langsung belajar. Enggak, turunkan nasi dulu, istirahat dulu, scroll TikTok dulu, nonton drakor dulu. Sampai akhirnya satu hari kita 24 jam tuh cuman 30 menit yang kita gunakan untuk belajar. Bagaimana kita mau mencapai Indonesia maju 2045? Kan enggak masuk akal. Mungkin sebagian lupa tentang tahun-tahun, tentang abad kejayaan Islam di era Harun ar-Rasyid kekhalifahan Abbasiyah, di mana isinya itu orang-orang berakal, orang-orang berilmu, gemar membaca. Bahkan khalifahnya pun juga peduli dengan keilmuan. Nah, kita sebagai generasi sekarang, umat Islam sekarang, ayo kita bawa kembali abad kejayaan Islam dulu.
Yang dulu abad kejayaan Islam di zaman kekhalifahan Abbasiyah, sekarang abad kejayaan Islam di zaman Indonesia. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika Anda Anda tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka Anda harus tahan terhadap perihnya kebodohan. Terus Albert Einstein bilang gini, ilmu tanpa agama adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta. Nah, di sini Albert Einstein mensiratkan bahwa pentingnya kita belajar agama. Belajar agama di sini maksudnya adalah adab kita. Di atas ilmu itu ada adab. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Dan kata-kata penutup dari saya, janganlah kalian meremehkan orang lain yang di bawah kalian, tapi remehkanlah diri kalian yang meremehkan orang lain. Terima kasih. Unzur maqala wa la tanzur manqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk yang paling mulia, Nabi pemimpin dari para rasul. Satu-satunya Nabi yang langsung berhadapan atau berbicara dengan Allah. Yang dimana Nabi Musa ya berbicara dengan Allah melalui tabir. Sementara Nabi itu dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Masya Allah. Masya Allah. Yang masih malas sholat istighfar. Astagfirullah. Kita sebagai manusia, santri-santri, murid, bahkan ustadz, kiai dan nabi pun pasti sudah berbuat kesalahan. Apa buktinya? Pertama, doa Nabi Yusuf, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, sungguh aku orang yang berbuat zalim. Dan Nabi Adam makan buah kuldi sampai diturunkan ke bumi. Akan tetapi, salahnya Nabi ya, dah didesain, dah anrup enak kita itu, mun salah dah salahnya. Betul. Mun Nabi buat salah, ia sengaja, ia tuan merik cari, gimana cari tobat dari kesalahannya. Dan salahnya Nabi itu, dah menurunkan derajatnya, malah meninggikan derajatnya sebagai makhluk yang bertobat kepada Allah. Banyak orang mengartikan hadisnya sebagai urutan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi sebenarnya bukan salah, tapi kurang tepat. Sebenarnya ya hadis adalah tingkatan untuk menunjukkan kadar maksimal kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani, tingkatan pertama kita ya harus dengan hati. Kita melihat mungkar, kita tidak boleh suka dengan kemungkarannya. Contohnya melihat amoy di Grand Mall Singkawang. Boleh nak kita suka. Tingkat dan pertama kita ngingkari dengan hati. Astagfirullah, dan boleh. Dalam hati. Yang kedua, mun bisa dengan lisan. Dengan lisan. Weh, ngapain kau? Dan boleh kaya. Ya mun mampu, tapi mun tidak mampu dengan hati aja. Mun mampu dengan perbuatan, entah aja lah perbuatannya gimana. Pokoknya mun kita mampu dengan perbuatan, cegahlah kemungkarannya dengan perbuatan. Tapi usaha asal orang kita peringati ya. Pertama, orangnya harus dalam naungan kita. Contohnya anak kita atau murid kita. Jadi misalnya, orang entah kenal di mana, cewek di tepi jembatan. Datang kita, empak. Dan boleh. Pertama, kita mudahkan dulu ke walinya, ke orang tuanya. Pak Ahmad. Astagfirullah. Pak Ahmad Azril Mutakir. Anakmu bercinta di jambatan Nuno. Pagi marahi. Ya baru betul. Barang kita tidak tahu, sampai tahu orang tuanya itu orang tuanya ada rencana khusus tuh anaknya, entah gimana ke, ataupun kalau orang tuanya merasa dan senang, ngapain kau nomor anakku, aku ansah nomornya, kau tanya,
laporkan ke polisi, pakai. Nah, ya dia syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, harus tahu ya buatan salah atau betul. Yang kedua, harus dalam naungan kita. Nah, contohnya lagi itu dari hadis man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah kafir yang nyata. Nah, dari hadis ya, kita berarti wajib memerintahkan orang sholat. Bahkan dalam menurut Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat dengan sengaja, orang Islam harus dibunuh atau dihukum mati oleh pemerintahnya. Nah, tapi pemerintah kita adaan, sampai pemerintah kita itu Prabowo. Dong. Bukan berarti Pak Prabowo dan ngamalkan syariat Islam, tapi apa ya? Ada kaidah dari usul fikih, darul mafasad muqaddimun ala jaibil maslahat. Menghindari keburukan ya lebih didahulukan daripada menciptakan kebaikan atau menciptakan kebaikan asal. Mun misalnya kita sesuaikan Indonesia tuh harus sesuai dengan Quran dan hadis. Mundaannya sok terake satu negara. Ndaan bisa gaya bang. Karena di Indonesia ya terdiri banyak suku, bangsa dan agama. Ada orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu, orang Buddha, orang lain-lain bang. Ya, mun misalnya kita jadikan Quran hadis konstitusi negara, pasti senang. Terjadi keributan, parang aja Indonesia. Percuma Soekarno proklamasi kan Indonesia supaya merdeka. Akhirnya kita hancurkan negara kita seorang dengan cara yang tadi. Nah, jadi kaidah yang tadi bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Apa tadi? Ada kayak yang hafal bahasa Arabnya? Udah hanggap sian. Nah, tadi darul mafsadat muqaddimun ala jaibil maslahat. Mendahulukan menghindari keburukannya lebih didahulukan daripada menciptakan kebaikan. Ada sekian ya dari saya. Soalnya mun lama-lama ya daan bagus. Nah, abenya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab tidak baik atau tidak boleh melama-lamakan kajian atau memberi pengajaran karena itu akan membuat bosan dan mengantuk. Nah, mun kita ngantuk dan bisa ngambil faedah. Sementara tujuan utama kajian atau ikut pembelajaran ya supaya bisa ngambil faedah dari sini. Nah. Betul keadaan? Ada sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next agenda is Hadrah, which will be performed by the Sa'ad bin Abi Waqqas Hadrah team. Selamat menyaksikan.
جمالك ما في اتنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر دجى يا زين صلوا على النبي محمد صلوا عليه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين مالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي اراك والقاك وفرى بندم طه جد بنظر إلي طه يا أديم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا أديم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله أبيض بالخدين يا واسع العينين أهلا ابتسامة فكر علامة يا سيد القينين أبيض بالخدين يا واسع العينين أهلا ابتسامة بها علامة يا سيد الكونين انت حبيبي أراك والقاك وفرى بندى طه جود بنظر إلي طه يا أديم الجاه طه جود بنظر إلي طه يا أديم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك
ما شافت مثل عين أثار فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثار فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين امدح حبيبي أراك والقار وفرى بندم طه زر بنظر إلي طه يا عديم الجاه طه زر بنظر إلي طه يا عديم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله صلوا على النبي محمد صلوا عليه يا نفسي يا نفسي يا نفسي يا نفسي قريعنا هذا جمال المصطفى وولاتنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد على الرسول وكلنا ننزل لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال لنا وفينا وله أنذا وله وبشر على مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال لنا وفرحنا زال لنا وفرحنا يا نفسي يا نفسي يا نفسي يا نفسي قريعنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيه قتل الرسول واغفر لنا يجر الرسول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال لنا وفرحنا وله أنذا وله وبشر على مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال لنا وفرحنا يا نفسي بك قريعنا أنا جمال المصطفى ورولاتنا يا طيبة ماذا نقول وفيه قتل الرسول واغفر لنا نزل الرسول محمد نبينا
Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren gak nih penampilan hadrah yang ditampilin sama teman-teman tadi? Keren lah kan. Kan ada vokal yang merdu kan, ditambah ada paujan yang tangannya tuh nggak berhentian itu kan. Gila. Heboh sih, heboh. Bener tuh gak cuman itu aja, pemain tahar, pemain bass, apalagi pemain tamnya, gak kalah menyala juga. Mantap. Oke. Dah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama evaluasi yang sekaligus akan menjadi penutup acara kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Edi dengan hormat kami persilahkan. Juga untuk kepada seluruh angkatan 9 putra untuk maju ke depan mendengarkan evaluasi bersama. Oke. Sekarang sudah pukul 10 menit ya. Ya paling saya 5 sampai 10 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Saya masih di suasana hari Jumat kemarin ya, waktu presentasi setiap angkatan itu. Kelas 10, bela negara. Oke. Coba kelas 11, Sanggau. Sanggau. Oke. Kita sapa untuk yang paling tertua. Apa istilahnya tuh? KMS. Udah ada suara dari Putri. KMS. KMS itu apa sih? Kamas. Maksudnya selesai. Oh gitu. Oke. Saya sangat berbahagia malam hari ini. Ini adalah penampilan perdana dari angkatan 9 ya. Kita tunggu aksinya di angkatan 9 Putri. Oke. Ini evaluasi ya. Evaluasi untuk seluruhnya, cuman yang kita jadikan kambing hitam adalah angkatan 9. Enggak apa-apa pedas ya. Ini evaluasi untuk semuanya. Tapi
kita jadikan korban itu adalah yang paling bungsu. Sepakat? Oke. Langsung saja, yang pertama, ini udah berulang sekali saya sampaikan ya. Yang pertama itu tentang hadrohnya. Hadrohnya kalau udah kelas 10 bah top lah tuh ya. Apa? Ada Fauzan juga di kelas 10. Oke. Baik awal maupun akhir best lah ya, the best lah ya. Nah, kita masuk yang pedasnya ya. Ini tentang MC. Mulai dari kita mulai dari MC ya. MC itu menjadi titik fokus utama hidup atau matinya sebuah kegiatan itu. Kalau MC-nya lemas, MC-nya biasa-biasa saja, maka kegiatan itu akan berjalan biasa-biasa saja. Maka yang menjadi titik fokus keberhasilan atau hidupnya sebuah kegiatan tergantung dari dua orang ini, Cipto dan Cipti. Saya tak tahu namanya satunya ya, yang saya tahu itu Cipto. Oke ya. Nah, maunya saya itu kita kan levelnya IC loh ya. Tidak bisa dibandingkan dengan level sekolah-sekolah biasa saja. Kita levelnya setara dengan perbandingan Serpong, Gorontalo. Ya kalau kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah biasa di MAN 1 misalnya kan jauh. Bukan sombong ya, tapi memang fasilitas kita jauh dari mereka. Makanya kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kalau kita juara biasa saja. Tapi kalau kita kalah atau sama, terhina kita. Oke ya. Nah, makanya mulai dari MC itu harus dihidupkan. Dan maunya saya itu, muhadarah selanjutnya, saya maunya itu MC, apa namanya ya, bukan lagi manual seperti itu. Manual setelah selesai kegiatan, maju lagi satu, setelah selesai sesi satu, maju lagi MC-nya, enggak. Maunya itu, kalau kalian jago macam Sule, macam Andre, boleh tuh MC setiap kali keluar tuh. Makanya setiap kali dia keluar itu suasana hidup kan. Tapi kalau biasa-biasa saja itu tuh akan mati tuh. Makanya kalau bisa MC itu, saya pernah nengok ya, hanya MC itu diarahkan oleh monitor itu. Apalagi kegiatan selanjutnya tinggal beri backsound saja. Backsound kemudian ada tulisannya di belakang itu selanjutnya tilawah dan sari tilawah dan seterusnya ya. Nah, kecuali kalau ada setiap angkatan itu punya Sule KW dengan Andre KW. Keren itu. Maksudnya bisa dia menguasai suasana itu. Itu MC-nya ya. Makanya MC-nya dipilih betul-betul, tapi ini udah keren banget itu. Cipto dengan Cipti. Itu udah oke tuh untuk apa namanya itu ya, penampilan perdana itu udah oke. Masuk di tilawah dan sari tilawah. Itu udah oke juga sih, cuman suaranya aja yang kurang tegas. Padahal ayat yang dia sampaikan itu tentang jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu tegas itu, dan sari tilawahnya pun harus tegas. Tapi ya ini bukan saya komentari dari segi penampilan ya, tapi yang saya komentari itu dari segi audiensnya. Audiensnya itu maunya itu kalau dengarkan ayat suci Al-Quran itu betul-betul dihayati dan seolah-olah hati ini bergetar ya. Salah satu tanda orang beriman itu ketika mendengarkan ayat suci dilantungkan, hatinya akan tenang, tentram, dan bergetar saking takutnya dengan ayat itu. Kalau kita malah cengingisan di belakang dan lain sebagainya. Sip. Nah, saya soroti juga nih pidatonya. Kalau nggak salah kemarin itu saya pernah sampaikan, jangan tampilkan semua. Masih ingat kayak apa saya sampaikan?
Makanya itu ada beberapa orang yang salting. Kelamaan berdiri di depan itu. Kelamaan berdiri mau apa namanya? Baik pidato maupun ceramah di ujung itu ya. Maunya itu satu-satu, biar kasihan juga tuh nengok Nuril di belakang tuh. Apalagi dia berada di atas, kalau di bawah kan enggak nampak jadinya ya. Itu ya nanti ke depannya itu biar lebih bervariasi dikit. Saya apa ya? Jujur ya saya sampaikan, saya udah terbiasa di depan orang banyak, tapi kalau berada di sini itu ada juga perasaan gemetar itu. Apalagi kalian. Kelamaan berdiri kemudian ditengok oleh cewek. Masih mending kalau cowok. Atau masih mending kalau keluarga sendiri, manice semua. Kalau ada orang lain, dah kencing lah tuh. Betul-betul ya. Gimana rasanya Nuril berdiri di belakang tuh? Atau gimana ya? Siapa tadi itu? Putra, Putri, tak tahu namanya ya. Nah, untuk angkatan 9 putri selanjutnya, kalau mau nampilkan pidato atau ceramah, usahakan itu gantian. Kecuali macam apa tuh pertandingan namanya yang ada tilawahnya, ada apa namanya tuh? Syarhil. Dia kan kolaborasi, jadi enggak nampak dia duduk begitu aja bengong, tidak ada ngapa-ngapain sama sekali. Kalau tadi nanti dia bereaksi pada saat udah ditutup satunya kan? Nah, kalau syarhil itu kan dia menunggu momennya, berarti dia punya peran pada saat berlangsungnya kegiatan itu. Makanya dia muncul tiga-tiganya. Nah gitu ya, itu pidato dengan ceramah. Tapi saya tersentuh dengan ceramah itu, baik di awal maupun di akhir itu, oleh Fahri ya. Fahri dengan apalagi penceramah terakhir itu, wah keren tuh. Itu sudah menguasai audiens ya, menguasai audiens meskipun raut mukanya masih canggung sedikit ditengok oleh cewek itu. Terakhir saya gambarkan 3 orang yang saya jadikan sampel ya. Adi Hidayat, Ustaz Somad, Gus Miftah. Adi Hidayat kalau dari segi casing ya, dari segi penglihatan saya pribadi, keren banget itu orang. Hafal ayat, posisinya di mana, hafal, pokoknya perfect lah dia. Tapi ternyata dia kalah dari segi pengikut oleh Ustadz Abdul Somad. Saya kalau nengok Ustadz Abdul Somad dari segi keilmuan itu mungkin kalah dengan Ustadz Adi Hidayat, begitu gak menurut pandangan kalian? Itu ya. Tapi penyampaian itu, keren mana kira-kira? Ustadz Abdul Somad. Lain lagi ya Gus ya. Dia tuh mau lucu tapi kelewatan. Gitu muncul. Jadi 3 orang ini ya minimal kita di tengah-tengah lah ya. Tidak juga seperti pintarnya Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya, tapi minimal kita kuasai lah ya. Ya saya pernah, kalau ada pertanyaan gini, kira-kira apa penyebabnya pelangi itu indah? Coba kalau putih semua indah kah? Nah juga kan, makanya dia itu banyak warna sehingga indah itu. Makanya anak-anak kos kalian, muhadharah ini kalau menurut saya pribadi itu adalah ajang untuk menunjukkan kreativitas kalian itu. Makanya saya sebagai PJ itu tidak pernah ganggu-gugat apapun yang kalian atur itu. Maka apapun yang kalian atur itu saya tidak pernah komentari.
Karena itu memang saya lepaskan bukan juga dari segi lomba, bukan lomba juga kan. Kalau lomba kan wajar untuk dikritik ya. Bukan juga lomba, bukan juga perform di depan orang lain. Kita aja, jadi salah atau endaknya itu biasa-biasa saja. Dan maunya itu, kalau saya maunya itu memang harus diselingi dengan hal-hal yang gurau. Hal-hal yang ya macam tadi kan udah hidup lagi itu setelah mati suri dihidupkan oleh para sholawat itu. Nah, maunya itu di tengah biar hidup. Kalau pas hidup kemudian redup di tengah, hidup lagi di akhir itu. Oke ya, makanya tadi itu ada lima pidato ya kalau tidak salah ya. 5 pidato itu berurutan terus, akhirnya di belakang itu untung aja dihidupkan oleh Nuril. Ya, baik dari segi cara menyampaikannya dan dari segi face-nya pun dapat itu. Apalagi tersentuh pada saat dia mengatakan kalau saya di bawah nanti tak nampak. Betul juga dia bilang. Oke ya, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk angkatan 9, 1, 2, 3. Oke, kalau mau diberi nilai dari 1 sampai 10 itu saya beri nilai 8. 8. Jelek itu kalau 10 dulu baru 8. Sekarang 8, nanti naik kelas 11 itu dinilai 9, di kelas 12 itu nilainya 10 seperti nilai abang-abang kalian itu. Oke ya. Langsung susun posisinya. Tidak lupa ya belum lo. Sebenarnya. Saya ini nih saya kau situ kan lawa sikit. Oke, nah, mana kan? Se. Masih tu. Oke, se. Apa? Hari kalau. Om, tolong om. Aduh. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya. Ini kok terlalu maju sih? Benar sih.
Set. Woohoo! Oke, gaya formal, gaya formal. Oke, set. Ice. Set. Oh. Ayo, ice. That's it. Bebas. Angkat 9. Ah, set. Ah. Angkat 9. Ah. Oke, bebas. Ah, nah bawa dulu. Oh, oke. Oke. Yang laki Kamas dulu